Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu setelah kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu tentang spermatopita atau tumbuhan biji. Diharapkan kalian semua itu dapat memahami apa saja ciri-ciri dari tumbuhan biji tersebut, kemudian bagaimana cara reproduksi tumbuhan biji tersebut, kemudian manfaatnya. Kemudian kalian juga sesudah mempelajari materi ini, kalian harus bisa mengelompokkan tumbuhan biji. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama yaitu spermatopita. Spermatopita di sini merupakan tumbuhan biji. Di sini spermatopita memiliki ciri-ciri. Yang pertama ciri-cirinya yaitu menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Jadi pada tumbuhan ini sudah bisa menghasilkan biji yang nantinya akan digunakan untuk alat perkembangbiakannya. Kemudian yang kedua yaitu alat perkembangbiakan telah tampak jelas, yaitu berupa apa? Berupa bunga dan strobilus. Nah, alat kelamin di sini yang jantan yang berupa bunga, yang jantan yaitu benang sari, dan alat kelamin betina yaitu berupa putik. Kemudian ciri-ciri yang ketiga cara hidupnya yaitu fotoautotrof, yang mana fotoautotrof di sini adalah menggunakan memanfaatkan cahaya matahari yang digunakan untuk menghasilkan energi dalam tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mempunyai berkas pembuluh. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari spermatopita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama gymnospermae, kemudian yang kedua angiospermae. Yang mana gymnospermae di sini merupakan tumbuhan yang bijinya terbuka, kemudian yang angiospermae tumbuhan yang bijinya tertutup. Yang angiospermae di sini terbagi menjadi dua lagi, yaitu tumbuhan biji monokotil dan biji dikotil. Baik, kita lanjut dulu untuk materi berikutnya. Nah, tadi spermatopita terbagi menjadi dua, yaitu gymnos dan angios. Kita pelajari yang pertama yaitu yang gymnospermae. Ciri-ciri dari gymnospermae tersebut, yang pertama, bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah tetapi menempel pada daun buah. Contoh yang tidak terlindungi oleh daun buah di sini yaitu pinus. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya pada umumnya merupakan perdu atau pohon batang dan akar yang berkambium sehingga dapat tumbuh besar. Contohnya di sini ada di luar kelas tumbuhan yang seperti ini. Kemudian mempunyai akar tunggang. Yang terakhir, daun sempit, tebal atau berbentuk seperti jarum. Kemudian selanjutnya yaitu proses penyerbukan dari gymnospermae ini. Penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka selalu dengan cara anemogami. Tahu apa anemogami? Nggak tahu. Nah, anemogami di sini yaitu merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi, ketika serbuk sari jatuh, serbuk sari tersebut jatuh langsung pada bakal biji. Selang waktu antara penyerbukan sampai pembuahan itu relatif lama atau
relatif panjang. Pembuahan yang terjadi pada Gymnospermae disebut pembuahan tunggal. Jadi setiap inti generatif melebur dengan inti sel telur. Karena setiap inti sperma itu membuahi sel-sel telur, membuahi satu sel telur. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari Gymnospermae. Yang pertama yaitu sebagai tanaman hias. Misalnya cemara dan pakis haji. Cemara yang ada di luar kelas itu. Kemudian bahan industri, cat dan obat-obatan, yaitu contohnya pohon damar dan pinus. Kemudian selanjutnya bahan pembuat kertas dan korek api, misalnya pinus sama seperti yang di atas. Kemudian yang sayur-sayur, misalnya melinjo. Kemudian selanjutnya yaitu Angiospermae, yang mana Angiospermae di sini merupakan bijinya itu tertutup. Ciri-ciri yang pertama di sini yaitu mempunyai bunga yang sesungguhnya, artinya telah memiliki kelopak, mahkota, serta benang sari dan putik untuk perkembangbiakan. Kemudian bentuk daunnya pipih dan lebar dengan susunan daun yang sudah bervariasi. Bakal biji tidak tampak terlindung dalam daun buah atau putik. Terjadi pembuahan ganda. Kalau tadi yang pertama yang Gymnospermae kan terjadi pembuahan tunggal satu, sedangkan ini ganda. Artinya sekali proses pembuahan terjadi dua hasil, yaitu yang pertama peleburan antara sel telur dan spermatozoid menghasilkan embrio atau lembaga. Kemudian yang kedua, peleburan antara inti kandung lembaga atau calon endosperm. Kemudian yang terakhir, pembentukan embrio dan endosperm berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Jadi dari penyerbukan ke pembuahannya itu waktunya tidak lama, tidak seperti tadi yang pertama, tidak seperti tadi yang Gymnospermae. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada, Bu. Kemudian kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Tadi Angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu biji yang berkeping satu dan biji yang berkeping dua, atau monokotil dan dikotil. Di sini ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri monokotil, yang mana susunan akarnya monokotil, akar serabut. Kemudian yang kedua, batangnya tampak jelas dengan ruas-ruas yang jelas pula. Umumnya batang monokotil jarang bercabang. Contoh sederhana tumbuhan yang memiliki biji monokotil itu adalah tumbuhan padi. Tuh, tidak ada kan padi bercabang, padi batangnya cuman satu. Kemudian berikutnya, bentuk daunnya beraneka ragam dengan urat daun sejajar atau melengkung. Kemudian selanjutnya, bagian-bagian bunganya berjumlah 3 dan kelipatannya. Kemudian bijinya hanya memiliki sebuah keping atau memiliki satu keping atau kotiledon. Kemudian selanjutnya, pada umumnya akar maupun batang monokotil tidak mempunyai kambium. Jadi tumbuhan monokotil ini tidak dapat tumbuh besar karena tidak berkambium. Kemudian selanjutnya yaitu tumbuhan dikotil, yang mana tumbuhan dikotil ini merupakan biji yang berkeping 2. Ciri-cirinya yang pertama yaitu akar, batang, dan daunnya sudah sempurna. Akarnya tersusun atas akar tunggang. Kalau tadi yang monokotil akar serabut, nah jadi yang dikotil ini akar tunggang. Kemudian yang kedua, batangnya sangat bervariasi. Pada batangnya terdapat banyak cabang. Nah,
contoh sederhana dari batang atau tumbuhan dari biji dikotil ini, yaitu pohon mangga. Nah, pohon mangga. Jadi kan pohon mangga itu besar, berkambium, dan banyak cabangnya. Kemudian bentuk daunnya beraneka ragam dengan urat daun yang tersusun menyirip atau menjari. Kemudian tumbuhan kelas ini berkembang biak secara kawin. Hasil pembuahannya adalah lembaga yang tersimpan di dalam biji. Pada waktu biji berkecambah, kotiledonnya terbelah menjadi dua. Jadi kan tumbuhan dikotil itu berkeping dua. Jadi kalau misalkan biji ini mengalami perkecambahan, nanti kotiledonnya ini terbelah menjadi dua seperti itu. Kemudian bagian bunganya berjumlah 5 atau kelipatan 5. Akar dan batangnya mempunyai kambium sehingga dapat tumbuh besar seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, ini perbedaan monokotil dan dikotil, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian di sini manfaat Angiospermae. Yang mana di sini sebagai sumber bahan makanan, yaitu contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak. Jadi yang karbohidrat di sini yaitu contohnya seperti padi, jagung, kentang gitu. Kemudian sebagai sumber bahan sandang, misalnya kapas dibuat benang, kemudian dijahit dijadikan kain, terus dijadikan baju. Kemudian selanjutnya yaitu bahan obat-obatan, misalnya kayu putih. Kemudian penghasil bahan bangunan, kerajinan, dan bahan industri yang lain, misalnya jati, rotan, dan mahoni. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada, Bu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kalian kerjakan soal ini, didiskusikan dengan teman-temannya. Nanti presentasi, kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Saya beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Baik, karena waktunya sudah habis, maka saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang yang kita pelajari hari ini yaitu tentang spermatofita, yang mana spermatofita ini merupakan tumbuhan biji. Jadi pada spermatofita ini terbagi menjadi dua, yaitu gymnospermae, biji terbuka. Kemudian yang kedua yaitu biji yang tertutup oleh daun buah. Yang mana yang Angiospermae di sini terbagi menjadi dua lagi, yaitu monokotil dan dikotil. Biji monokotil dan dikotil. Biji dikotil tersebut yang bisa terbelah menjadi dua, yaitu mempunyai 2 keping, sedangkan yang monokotil yaitu 1 keping saja. Baik, untuk perhatiannya terima kasih. Untuk hari ini, untuk ketua kelas bisa dipimpin doa teman-temannya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.